Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Nurlita Fitra Dwika dengan NIM 1907211000063. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian bank menurut Islam dan prinsip-prinsip bank syariah. Yang pertama yaitu pengertian bank secara Islam. Bank berasal dari kata banghui dari bahasa Prancis dan dari kata banco dari bahasa Italia yang berarti peti atau lemari atau bangku. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pengertian bank syariah itu sendiri yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan dengan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kredit usaha atau kegiatan yang dinyatakan dengan sesuai syariah. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan berdasarkan dari prinsip-prinsip syariah. Maksudnya adalah bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah dengan secara Islam. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip bank syariah. Prinsip-prinsip dasar bank syariah beroperasinya bank syariah adalah tidak mengenal konsep uang dan yang paling penting adalah tujuan komersilnya. Islam tidak mengenal pinjaman uang, tetapi kemitraan atau kerjasama dengan prinsip bagi hasil, sedang meminjam uang dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa imbalan apapun. Prinsip-prinsip bank syariah tersebut yaitu yang pertama yaitu prinsip mudharabah, perjanjian antara dua belah pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik modal dari pihak kedua sebagai pengelolaan dana. Dalam pengaplikasiannya, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai sobibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudharib atau pengelola modal. Prinsip yang kedua yaitu prinsip wadiah. Pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi barang titipan itu bisa diambil sewaktu-waktu di mana penitip dikenakan biaya dari titipan itu. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip musyarakah. Perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam kegiatan ekonomi dan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai nisbah yang telah disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzati, NIM 187. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bank syariah dan penyelesaian sengketa dalam Islam, arbitrase syariah. Konsep dasar bank syariah Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia yang secara konferensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta maupun dengan sesama manusia. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung ketidakpastian. Riba dalam segala bentuknya dilarang, bahkan dalam Al-Quran tentang pelanggaran riba, yaitu surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Tidak diperkenankan sebagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian, termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi, harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun. Penyelesaian sengketa dalam Islam, arbitrase syariah. Arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa di luar proses peradilan yang dilakukan melalui pihak ketiga
netral sebagai wasit dengan memberi putusan yang bersifat final dan mengikat, final dan dinding. Dalam studi Islam, arbitrase dipadankan dan dikenal dengan sebutan tahkim. Istilah tahkim merupakan bahasa Arab yang berasal dari kata hukama yuhakimu tahkiman, yang berarti membuat seseorang sebagai penengah suatu sengketa. Secara literal, tahkim berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Arbitrase tahkim dalam tradisi hukum Islam memiliki akar sejarah panjang yang berasal dari masa Arab pra-Islam. Pada masa itu, cara yang biasanya dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah melalui albiter, hakam, sebagai juru pisah dan masing-masing kabilah. Seiring dengan kedatangan Islam, arbitrase atau sistem perwasitan yang telah berlangsung sejak masa Arab pra-Islam terus dilanjut dan dikembangkan sebagai forum penyelesaian sengketa dengan memodifikasi sesuai syariat Islam. Tradisi arbitrase berkembang terutama pada masyarakat Mekah sebagai pusat perdagangan dan bisnis, dan juga di Madinah. Dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan pertanian, dari perspektif sejarah, arbitrase justru lebih dulu dikenal sebagai sarana penyelesaian sengketa sebelum peradilan. Begitu pada qadhi atau hakim yang dikenal dengan sistem peradilan dalam Islam dikembangkan, dan institusi hakam pra-Islam. Relevansi arbitrase Islam dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kelahiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membawa babak baru bagi regulasi perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini telah mengatur perbankan syariah secara mandiri terpisah dari pengaturan perbankan konvensional sebagaimana terjadi sebelumnya, yaitu di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memiliki beberapa tujuan utama berikut. Pertama, menjamin kepastian hukum bagi stakeholders sekaligus memberi keyakinan bagi masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah. Tujuan ini terlihat dari ketentuan mengenai jasa usaha, kelayakan usaha, penyaluran dana, kerahasiaan bank, serta penyelesaian sengketa. Kedua, menjamin kepatuhan syariah yang tercermin dari ketentuan usaha yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, penegasan kewenangan fatwa syariah oleh MUI, dan kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di perbankan syariah. Ketiga, menjamin stabilitas sistem keuangan yang terlihat dari diadopsinya 25 Basel Core Principle for Effective Banking Supervision, seperti pendirian dan kepemilikan, pemegang saham pengendali, tata kelola, prinsip kehati-hatian, kewajiban, pengelolaan resiko, serta pembinaan dan pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuzaki Amrullah akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu kaidah fikih tentang perbankan dan arbitrase syariah. Yang pertama, la yajuzu li ahadin ayatasarrafa fi milki al-ghairi bila idni. Artinya, tidak dibenarkan seseorang mendistribusikan milik orang lain tanpa adanya pemberian otoritas dari pemiliknya. Badan usaha perbankan adalah suatu unit jasa pelayanan keuangan yang melayani lalu lintas transaksi keuangan, transaksi baik tunai, kredit maupun letter of credit atau LC. Secara transaksi elektronik akan mendapat pelayanan secara legal bila dilakukan oleh orang atau badan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk bertindak hukum atau bertransaksi secara sah.
dan akan menolak pelayanan bertransaksi bagi pihak yang tidak memiliki hak atau tidak cakap bertindak hukum atau bertransaksi. Dan yang kedua, al-amru bitasarrufi fi milki al-ghairi batil. Artinya, perintah menasarufkan atau memanfaatkan properti orang lain tanpa izin pemiliknya adalah batal. Transaksi perbankan dapat dikatakan sah dan legal apabila dilaksanakan oleh pihak-pihak yang secara hukum memiliki kecakapan untuk bertransaksi dan memiliki hak penuh objek transaksi perbankan tersebut. Apabila ada suatu instruksi transaksi kepada pihak tertentu atau dengan objek transaksi tertentu yang bukan miliknya atau bukan di bawah kekuasaannya, maka transaksi perbankan tersebut batal demi hukum. Yang ketiga, al-bayyinatu hujjatun muta'addiyatun wal iqrari hujjatun qasirah. Alat bukti otentik adalah alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian mutlak bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan ikrar atau pengakuan hanyalah bukti relatif bagi yang menyatakannya. Bila terjadi sengketa perdata ekonomi, maka pihak yang memiliki bukti otentik berupa kwitansi, dokumen yang sah, dan instansi terkait, faktur pembayaran atau semisal secara lisan, status alat buktinya lebih kuat dibandingkan dengan alat bukti pengakuan yang hanya dapat menguatkan gugatannya secara pribadi. Yang ketiga, la hujjata ma'at tanaqudi walakin la yahtalu ma'ahu hukmul hakim. Artinya, sesuatu yang diperdebatkan tidak bisa dijadikan hujah, tetapi juga tidak dapat menafikan keputusan hakim. Menjadikan landasan hukum dari sesuatu yang masih dalam proses debatable atau belum pasti adalah tidak dibenarkan, kecuali sudah menjadi keputusan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat atau encourage. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.